Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir. Amin. Allahumma amin. Sahabat seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, izin stage ya, yang punya channel ini, TikTok ini ya. Ketahuilah bahwa berita yang sedang viral sekarang ini sangat mengerikan ya, sangat disesali terjadi di kota Banjarnegara, di mana korban ini diberitakan akibat ingin kaya mendadak dengan menemui dukun yang katanya notaben bisa menggandakan uang ya. Dan inilah akibatnya ya, terjadilah pembunuhan-pembunuhan dan lain sebagainya. Dan ini sebenarnya tidak harus terjadi bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah perbuatan yang benar-benar dikutuk dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan bahkan tidak diampuni manakala kita berbuat syirik. Kata Allah, "Wa'budullaha wa la tusriku bihi syai'ah." Ya. Sembahlah Allah, mohon pertolongan dan petunjuk kepada Allah. Janganlah kalian mempersekutukan Allah kepada yang lainnya. Ya, jika kita ingin kaya, ingin menjadi jutawan, bukan begini caranya. Ya, berilah pinjaman terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyantuni anak yatim, memberikan sesuatu yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan umum seperti membuat jalan, misalnya membuat musola, membuat masjid ya, atau hal-hal lain yang sifatnya akan dipergunakan untuk kepentingan umum. Atau menyantuni anak yatim, misalnya fakir miskin dan banyak hal lain lagi, yang penting demi kepentingan umum di jalan Allah pasti akan menjadi orang yang dermawan ya, dan menjadi orang yang kaya raya karena semuanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Intu karidullah qardun hasana yudha'ifu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurur halim." Jika kalian memberikan pinjaman yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti apa yang Anda pinjamkan itu, yang Anda berikan untuk kepentingan umum itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah akan mengampunimu. Jadi kita dua keuntungan. Tidak hanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga kita akan mendapatkan pengampunan atas dosa-dosa kita di masa lalu dan juga kita akan mendapatkan pahala surga. Ya. Itu yang ketiga. Berarti banyak sekali manfaat manakala kita memberikan pinjaman yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti tadi ya, untuk keridullah kodon hasana yudo ifhu lakum wa yaghfir lakum. Dilipat gandakan. Kita diampuni. Nah, kalau harta kita dilipat gandakan dan diampuni dosa-dosa kita, apalagi yang kita harapkan selain daripada itu. Untuk itu janganlah sekali-kali kita menghubungi dukun agar bisa menjadi kaya ya, agar usaha kita lancar. Ini salah besar ya. Salah besar. Salah satu caranya adalah berilah pinjaman terbaik di jalan Allah Subhanahu wa taala ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan? Di ayat lain dijelaskan bahwa perumpamaan kita memberikan pinjaman fisabilillah, berjuang di jalan Allah akan dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat, bahkan lebih kepada siapa yang Allah kehendaki. Masalul lazina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habatat sab'asana bila pikulli sumbulatin mi'atu habah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Ya, perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah akan bagaikan menanam sebuah biji yang biji nanti akan tumbuh menjadi 7 tangkai dan setiap tangkai akan menumbuhkan akan menghasilkan 100 biji akhirnya menjadi kelipatan 700 kali lipat. Kalau kita nanti memberi pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala, katakanlah
memberi, sumbangan kepada fasilitas umum, kita belikan 1 juta modal kita, kalau Allah menghendaki bisa dikalikan 700 kali lipat, berarti 700 juta dari 1 juta. Kalau kita punya uang 1 miliar kita pinjamkan kepada Allah, bukan main. Kalau Allah menghendaki, ya 700 miliar. Men, kaya kita, menjadi kita jutawan, bukan kan? Nah, jadi begitu. Jadi jangan takut, ya. Ya, Allah memberikan petunjuk, ya. Jangan kedukun, ya. Ya, terlalu miris, kita kena tipu. Kalaulah dukun itu pandai melipat gandakan uang, kenapa dia meminta upah, ya? Kita memberikan uang, berapa upahnya untuk dukun kan? Ya, jadi kan sudah bodoh sekali kita, ya, bodoh sekali, ya. Lihatlah kisah Utsman bin Affan, ya. Dia membeli sumur, ya, pada saat itu pada musim kemarau, kekeringan di mana-mana, orang butuh air, ya, sehingga dia membeli sumur dari orang kafir Quraisy kalau nggak salah, ya. Sehingga dengan membeli sumur itu beliau beli dengan sangat mahal dan disumbangkan kepada masyarakat umum, ya. Dan ini Allah balas berlipat-lipat ganda, ya, sehingga lokasi di sekitar sumur itu ditanam kurma dan hasilnya dilipat gandakan lagi, digunakan lagi untuk kepentingan-kepentingan sehingga saat ini um, terkenal, ya, Utsman bin Affan itu hingga sekarang aset-asetnya dipergunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia berhasil menjadi orang yang kaya dengan jalan memberikan pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana tadi dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 261, ya. Bisa jadi 1 biji yang kita tanam bisa menumbuhkan 7 batang atau 7 tangkai, setiap tangkai menghasilkan 100 biji, ya. Jika Allah menghendaki, percayalah, ya. Dan ketahuilah bahwa rezeki kita ini Allah yang menentukan, ya. Mau kita kaya, itu Allah yang menghendaki. Kita miskin, kita terbatas, itu Allah yang menghendaki, ya. Jadi kita dekati Allah. Allah SWT berfirman, "Kul inna rabbi yabsutur rizqa lima yasa'u wa yaqdirullah. Wa ma anfaqtum min sa'in fahuwa yulifuhu." Nah, gitu kan? Jadi sesungguhnya Allah yang memberikan rezeki kepada seseorang hamba yang bisa saja Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan menjadi orang itu kaya, berlimpah harta. Bisa jadi orang ini terbatas dengan segala kekurangan, ya. Dan barang siapa bersyukur, kata Allah, dengan selalu berbagi, berinfak misalnya dia itu berlebih, ya, maka kata Allah, "Wa ma anfaqtum min sa'in fahuwa yulifuhu." Dan apapun yang kalian infakkan, yang kalian berikan di jalan Allah, pasti Allah Subhanahu wa taala akan balas, ya. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan balas. Jadi kita tidak perlu takut, ya, untuk menanam atau memberikan pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita ingin kaya, ya, tetapi perlu kita ingat bahwa rezeki kita ini kita perlu syukuri apa yang kita dapat, ya, dengan cara berbagi, ya, tidak perlu kita terlalu bernafsu ingin memiliki harta. Sesungguhnya hidup ini hanya sementara, ya, tidak perlu ada yang kita kejar-kejar. Yang penting kita perbanyak berinfak, niscaya Allah akan melipat gandakan dan juga nanti kita akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, gitu. Jadi sahabat seiman, perlu kita ketahui bahwa kita akan mendapatkan lipat gandahan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga akan mendapatkan ampunan dan pahala surga sebagaimana dijelaskan juga di dalam surat Ali Imran ayat 133 dan 134. Barang siapa memberikan pinjaman kepada Allah dengan yang baik, maka akan mendapat ampunan dan pahala surga dan lipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mendapat memotivasi kita untuk berbagi kepada sesama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.